Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Jelas dong Kania. Oke, pada hari ini di minggu ketiga di bulan Maret, Kania dan Kak Rizka akan memimpin adik-adik dalam ibadah kali ini dengan tema Tuhan adalah penyediaku. Kania sekali lagi ya. Oke Kak Rizka, 1, 2, 3. Tuhan adalah penyediaku. Yeay! Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Kami akan pimpin dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan buat bangun di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ada bersama kami dan selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan hadir bersama kami dalam ibadah kami kali ini Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Puisi Mahakarya. Ayo semuanya. Tuhanku,
kebenaran firman-Mu, tuntun kami sehingga kami boleh mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik juga yang sedang menonton ibadah online dari rumah, dengan senantiasa mereka semangat pembaruan dalam diri mereka sehingga mereka semakin semangat dalam mengikuti ibadah online ini ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kita berjumpa lagi di ibadah online. Adik-adik, pagi ini Kanita mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah Penyediaku. Adik-adik masih ingat kisah minggu lalu tentang Ruth? Ayo hari ini kita belajar lebih banyak tentang Tuhan menyediakan kebutuhan bagi umatnya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Naomi dan keluarganya pergi ke negeri Moab karena terjadi kelaparan di kota Betlehem Yehuda. Adik-adik, apa itu kelaparan? Kelaparan adalah situasi di mana orang-orang tidak ada persediaan makanan. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Bertahun-tahun kemudian, setelah suami dan anak laki-laki Naomi meninggal, Naomi mendengar bahwa di Betlehem kelaparan telah berakhir. Ia memutuskan untuk kembali ke Betlehem. Hal ini Ruth harus memilih keputusan yang penting di saat-saat yang sulit. Ruth telah kehilangan suami dan harus berpisah dengan ibu mertuanya. Daripada Ruth kembali ke negerinya sendiri untuk menyembah banyak dewa, Ruth memilih untuk ikut ibu mertuanya dan menyembah Allah yang hidup. Ayo adik-adik, kita ucapkan super ayat minggu ini, Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak akan berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Janji ini adalah untuk semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuh. Adik-adik, apa arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, masih ingat super kebenaran kita? Tuhan adalah penyediaku. Adik-adik, mari kita baca Rut 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya
oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dari ayat itu adik-adik, Boas tahu bahwa Rut telah memilih untuk meninggalkan rumahnya, dewa-dewanya, dan memilih mengikuti ibu mertuanya untuk menyembah Allah yang hidup. Boas mengucapkan kata-kata berkat untuk Rut karena Rut tidak mementingkan diri sendiri. Adik-adik, di ayat itu Boas menggambarkan bahwa Rut memilih untuk berlindung di bawah sayap Tuhan. Adik-adik, kata berlindung di ayat itu berarti masuk di tempat yang aman. Adik-adik, arti daripada kata di bawah sayap Allah adalah kasih dan kepeduliannya. Mari kita baca Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Adik-adik, ayat itu berarti jika kita menyembah Tuhan dan melakukan yang benar sesuai dengan firman-Nya, kita membuka penyediaan berkat Tuhan untuk adik-adik dan saya. Tuhan tidak menahan berkat-berkatnya adik-adik untuk kita seperti halnya Rut. Ingat adik-adik, kita tidak perlu khawatir apa yang kita butuhkan. Kita harus percaya Tuhan pasti menyediakan kebutuhan adik-adik dan saya. Mari kita baca Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Renungkan adik-adik, Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Karena Dia adalah Bapa surgawi kita yang penuh kasih dan menyediakan kebutuhan adik-adik dan saya. Tuhan Yesus ingin adik-adik dan saya untuk hidup baginya dan percaya kepadanya, dan mencari kehendaknya, dan tidak perlu khawatir apa yang menjadi kebutuhan adik-adik dan saya. Rut takut akan Tuhan dan menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan memberkati Rut karena Rut melakukan yang benar. Tuhan menyediakan semua kebutuhan Rut, bahkan lebih dari itu. Ayo adik-adik, kita ucapkan super kebenaran dengan keras dan bersama-sama. Tuhan adalah penyediaku. Minggu ini kakak memberi tantangan buat adik-adik untuk bertemu seseorang
yang membutuhkan pertolonganmu dan memenuhi salah satu kebutuhannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini tentang Tuhan adalah penyediaku. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang menyediakan segala kebutuhan anak-anak kami di rumah Tuhan. Berkati setiap orang tua mereka Tuhan, menjadi saluran berkat bagi mereka Tuhan, dalam menyediakan segala kebutuhan mereka Tuhan. Dan ajar mereka Tuhan untuk terus berbagi dengan orang lain juga Tuhan yang membutuhkan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Berkati setiap acara sekolah minggu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkatimu. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kabar gembira buat adik-adik sekolah minggu. Dalam menyambut Paskah 2021 ini, Sekolah Minggu GBI Matawai dan Departemen Pemuda dan Anak GBI Sumba akan mengadakan Zoom Paskah Anak Sesumba pada 3 April 2021. Ruth tidak dilahirkan sebagai orang Yahudi, namun dia menjadi nenek buyut Raja Yahudi paling terkenal sepanjang sejarah. Siapakah raja itu? Apakah yang disediakan oleh Boas untuk kebutuhan Ruth? Apakah arti nama Jehovah Jireh? Temukan apa saja penyediaan Tuhan bagi kita di ayat-ayat Alkitab berikut ini. Hasil karyamu tolong difoto ya, lalu kirimkan ke nomor WA Abi Matawai, akan ditampilkan pada Kids Challenge minggu depan. Adik-adik, jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah komik Alkitab PDF. Tuhan adalah penyedia kita. Dia memberikan semua yang kita butuhkan untuk hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus mengerti semua yang kita butuhkan adik-adik. Namun, Tuhan ingin kita datang kepadanya sebagai Bapa di surga dan memintanya untuk apa yang kita butuhkan. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.